Selamat malam Sobat KR53. Selamat malam. Selamat malam. Kalau biasanya teman-teman bertemu dengan Nur atau Ana, untuk malam hari ini ada special appearance, special performance. Kalau biasanya saya yang ditanyain seperti itu, tapi saat ini kita kedatangan tamu, seorang aktivis, seorang mahasiswa yang tengah belajar di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng yang ada di depan kita. Halo, selamat malam Dimas. Selamat malam, Mas. Iya, dan malam hari ini sebenarnya tidak ada obrolan khusus kecuali bahwa 4 hari yang lalu saya di Jogja untuk memfasilitasi perkawinan beda agama, dan malam hari ini memang saya mengundang Dimas. Menarik sekali itu, Mas. Iya, mengundang Dimas di sini untuk membincang lebih jauh, karena saya melihat wajah Dimas terkait dengan perkawinan beda agama seperti wajah orang yang memiliki banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan kegalauan, kegundahan terkait dengan perkawinan beda agama. Memang pacarmu beda agama ya? Oh, enggak. Enggak ya? Langsung Islam. Apa yang menurutmu menarik terkait dengan perkawinan beda agama ini yang bisa kita diskusikan? Ya sebenarnya pernikahan beda agama ini banyak pertanyaan di pikiran saya terkait tentang sosial, undang-undang maupun syariat agama gitu. Oh iya. Kan saya mau tanya kemana yang beliau memang sebagai praktisi atau gimana? Oh iya, aku praktisi kan. Aku praktisi, aku juga mengambil S2 di Ahwalus Asia, hukum keluarga Islam di kampus yang sama denganmu. Apa yang mengganggu pikiranmu? Banyak sih, Mas. Dari yang termudah dulu ya, di sosialnya. Jadi gambaran kita kalau nikah beda agama itu kan banyak hal yang membatalkan pernikahan itu, seperti udah masuk Islam aja, udah masuk Kristen aja, atau gimana. Itu kayak gimana ternyata di yang jalanan pengalaman jenengan lah bisa berhasil beda agama jadi satu, bahtera rumah tangga itu. Aku kira aku melayani banyak orang ya, banyak calon yang ingin kawin beda agama begitu. Ada 2 model orang yang ingin kawin beda agama. Yang pertama adalah motif agama. Motif agama itu begini, aku pingin mengawini kamu yang berbeda dengan agamaku dengan motivasi ingin mengajak pasangan yang beda agama itu untuk masuk ke agamanya. Jadi sejak awal motivasinya itu bukan motivasi cinta, tapi motivasi untuk memprospek. Kalau kamu bisnis MLM, jadi persekawananmu itu persekawanan yang lamis, persekawanan yang punya motif, persahabatan yang tidak tulus, tapi persahabatan yang ingin memprospek dia supaya masuk ke dalam agamamu itu. Nah, kalau ada orang yang pacaran tetapi dalam pikirannya dan kepingin menikah, tetapi ia tidak bisa menghapus motivasi itu, maka bisa dipastikan bahwa 50% perkawinannya nanti kalau memang dipaksakan itu pasti akan bubrah. Bubrah dalam arti salah satu itu pasti akan tertekan. Itu jenis orang yang punya motivasi terkait perkawinan beda agama itu tadi. Jadi motivasinya dia tidak tulus gitu loh. Dia pengen kawin dengan orang beda agama karena kepingin menarik dia menjadi pengikut agama tertentu. Ada ambisi lah di balik. Ada ambisi. Mau Islam mau Kristen, tentu saja itu tidak, menurutku itu mengkhianati dari kesucian perkawinan itu sendiri. Nah, yang nomor 2 adalah mereka-mereka yang memang sejak awal memang tidak punya motivasi untuk mengislamkan, mengkristenkan, membudakan orang itu, tetapi memilih untuk bisa merawat agama masing-masing itu. Gitu kan. Artinya kalau misalkan aku mau menikah dengan orang Buddha begitu, ya aku respect pada agamanya dia, pasanganku juga respect pada aku, dan tidak perlu kemudian
ditarik-tarik untuk masuk ke agama tersebut. Seperti kayak itu. Gitu. Jadi ini sangat tergantung dari innamal a'malu binniyatnya lah. Kalau niatnya sejak awal itu adalah niat untuk melanggengkan religious business level marketing, maka ya rumit menurutku seperti itu. Jadi itulah ya. Jadi semangat untuk menghormati perbedaan agama masing-masing, merawat agama masing-masing dan mencampurkan atau memadukan dalam hubungan. Betul. Hal yang paling penting menurutku itu adalah cinta kan. Cinta itu kan borderless ya. Cinta itu kan sebenarnya anugerah. Cinta itu kan buta. Artinya kalau kamu sudah cinta sama orang, maka sebenarnya kekuatan cinta itu adalah menerima kelemahan dan kelebihan seseorang itu sendiri dan tidak mempersoalkan apa yang menjadi latar belakang itu sendiri. Bahwa di dalam tradisi kita beragama, kita memang masih terus dicekoi bahwa agamaku yang paling benar, agama lain itu nggak benar kayak gitu, atau lebih rendah sehingga kalau mau ini harus login dulu ke tempatku kayak gitu. Kamu tadi ngomong semua agama baik, memang itu kan enak banget diomongin ya. Tetapi kalau dalam konteks kita harus membuktikan, terutama dalam konteks mau menuju ke perkawinan beda agama, ya itu tadi challenge-nya itu adalah seperti itu. Mungkin kamu dengan pasanganmu yang beda agama udah sama-sama bisa sadar posisi, tetapi biasanya kan orang tuanya dia begitu, yang keluarganya yang belum clear, itu yang juga menjadi hambatan. Dan aku menemukan banyak sekali pasangan yang seperti itu sih. Ya, pernikahan beda agama kan bukan hal yang baru, dari dulu kan artis-artis juga banyak yang melakukan pernikahan itu, tapi berakhir kandas, Mas. Karena merawat agama yang ternyata susah. Kalau misalnya yang perempuan ini agamanya lain daripada yang laki-laki, terus punya anak perempuan, ikut yang perempuan. Pandangan seperti itu artinya pandangan yang mengatakan bahwa seluruh perkawinan beda agama akan berakhir kandas dan berakhir pecah belah, perceraian dan lain sebagainya, itu tidaklah scientifically verified. Saintifik enggak itu. Nah, itu hanya kalau peribahasa orang Jawa kan ada ayang-ayangnya buto. Iya, itu enggak ada datanya. Itu enggak ilmiah itu. Kalau mau ilmiah ya, silakan monggo. Kalau mau ilmiah ya, jika kebahagiaan atau ketidakbahagiaan berkeluarga itu diakhiri dengan perceraian, bubrah itu kan cerai toh. Cerai itu. Justru yang paling banyak cerai itu adalah perkawinan seagama. Waduh. Loh, ya iya toh. Ayo kalau nggak percaya kan, kau nang PA, pengadilan agama itu. Kamu ke PA itu. Tiap hari itu ada 30, 40. Gugat cerai atau cerai? Seagama atau beda agama? Selesai. Berarti kalau kemudian kita mau mengambil kesimpulan bahwa yang paling banyak adalah perceraian, berarti kan tidak harmonis. Itu adalah seagama. Harusnya kan perkawinan seagama kan dilarang. Loh, logikanya kan begitu toh. Nah, gitu kalau dilihat dari sisi undang-undangnya gimana ini pernikahan beda agama ini? Kalau dilihat dari sisi undang-undangnya, aku kira juga bisa ditafsirkan. Aku melihatnya bahwa diperbolehkan perkawinan beda agama di Indonesia itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Diperbolehkan dalam arti buktinya juga kemarin aku mau memfasilitasi yang di Jogja, di Sleman itu Mutiara, dia muslimah ya, dapat Rian, dia orang GKJ Condong Catur, sama-sama saling cinta, yang satunya Kristen, yang satunya Islam, ya mereka melakukan itu tanpa harus pindah. Salah satunya KTP-nya, indikator pindah atau tidak itu kan di kolom KTP. Agama di KTP. Ya, yang Mutiara tetap kolom agamanya Islam, yang Rian ya tetap dengan Kristen. Ya mereka dapat mereka dapat surat nikah dari Dispenduk Capil, karena
rezim pencatatan perkawinan beda agama itu di Dispenduk Capil. Kan rezim pencatatan perkawinan itu kan ada dua. Kalau yang Islam itu kan di KUA, yang selain Islam atau kawin campur itu di mana di Dukcapil itu. Oh, iya. Ini tadi siang aku barusan mendapatkan Apa itu? kopi foto ya, Iya. mendapatkan foto apa namanya surat. Nah ini suratnya ini. Wah, coba lihat. Itu ada gambar Garudanya ini. Iya. Siapa itu namanya di situ? Rian Kresnandi dan Mutiara. Iya. Artinya apa? Artinya bisa. Iya. Malah mereka setelah pemberkatan juga melakukan akad nikah. Aku yang memfasilitasi. Ada pendeta Risang Anggoro juga. Iya, ini ya betul. Jadi prosedurnya adalah Dispenduk Capil itu mau menerbitkan surat ini kalau ada agama yang mengesahkan. Adakah surat lampiran-lampiran surat yang harus sepakat gini atau? Oh ada, misalkan ya seperti kawin sebelumnya ya, seperti kawin-kawin yang ini. Tetapi ada satu surat, misalkan surat penundukan ya. Surat penundukan itu artinya itu ditandatangani oleh Mutiara. Surat penundukan itu artinya si Mutiara yang Islam atau yang selain Kristen itu tidak keberatan untuk apa namanya mengikuti tata cara perkawinan yang ada di dalam Kristen ya gitu. Kalau mengikuti tata cara itu bukan berarti dia otomatis Kristen loh ya. Iya. Bukan berarti otomatis Kristen seperti itu. Nah ini yang menurutku menjadi menarik. Apalagi yang terakhir ini tentang syariat agama ini. Kenapa? Kan apa ya, batasan yang paling tebal adalah syariat agama. Orang Islam kan halnya boleh menikah dengan lain agama selain Islam itu kalau ahli kitab ya cuma dua, Yahudi dan Nasrani. Iya toh. Itu bagaimana ini Mas? Jadi begini ya, Quran kita itu kan sama ya. Quran Sama. kita sama. Ada ayat yang mengatakan di Al-Quran itu secara tegas seperti itu. Tetapi aku ingin mengatakan seperti ini. Ada 3 pandangan yang berkembang di komunitas Islam menyangkut perkawinan, kebolehan perkawinan beda agama. Iya, apa itu? Yang pertama adalah kelompok konservatif. Kelompok konservatif itu posisinya adalah kawin harus satu agama. Harus satu agama. Di Islam yang paling banyak kelompok konservatif, NU, Muhammadiyah, MUI, LDII, semuanya, hampir semuanya. Itu kan, hampir semuanya. Buktinya waktu sidang di Mahkamah Konstitusi tentang gugatan Undang-Undang 174 itu kan Tentang apa? Tentang perkawinan kan. Waktu itu kan ada satu orang gitu kan kalau nggak salah dari Papua yang mencoba untuk melakukan judicial review terkait dengan pasal di Undang-Undang 174. Dia meminta supaya perkawinan beda agama itu diakomodasi dengan cara mengubah Undang-Undang 174 itu. Nah dari sekian banyak orang yang nggak setuju itu, banyak itu ya NU, Muhammadiyah, MUI itu nggak setuju. Kayak gitu. Yang ingin aku katakan kelompok konservatif di dalam Islam ini adalah mereka yang meyakini bahwa orang Islam tidak boleh kawin dengan selain Islam. Titik. Yes. Kelompok yang kedua itu relatif lebih oke. Kelompok moderat. Kelompok moderat itu adalah orang-orang Islam yang ia tidak keberatan perkawinan beda agama sepanjang laki-lakinya Islam, perempuannya ahlul kitab. Karena di Al-Quran diperbolehkan secara jelas kayak gitu. Jadi boleh. Jadi bolehnya itu bersyarat. Kalau orang Islam laki-laki kawin dengan perempuan ahlul kitab boleh, tapi tidak berlaku sebaliknya. Misalkan perempuan muslimah kawin dengan laki-laki Kristen seperti Arab, nggak boleh. Kayak gitu. Nah, yang kelompok yang ketiga itu kelompok progresif.
Kelompok progresif itu adalah ya sebenarnya Islam mengakomodasi memperbolehkan orang kawin beda agama. Dalam hal ini ahli kitab kayak gitu. Yang tidak boleh itu kan kawin dengan orang kafir. Nah, orang-orang yang ada di sini itu kan bukan orang kafir. Ya, kalau merujuk misalkan hasil dari Munas Alim Ulama NU 2019, misalkan Yai Said Akil mengatakan tidak ada lagi dalam konteks sistem sosial dan ketatanegaraan Indonesia definisi kafir itu tidak ada. Yang ada adalah al-muwatinun. Al-muwatinun itu adalah warga negara gitu kan. Artinya apa? Artinya kekafiran sudah tidak ada lagi di dalam konteks sosial politik lo ya. Kayak gitu. Nah, perkawinan itu apa? Perkawinan itu relasi apa? Relasi sosial toh, kayak gitu. Nah, di kelompok progresif ini banyak. Salah satu yang misalkan yang bisa aku sebut misalkan ya Profesor Musda, lalu Profesor Zainul Kamal atau siapa gitu, salah satu profesor akidah filsafat di UIN Jakarta. Profesor ini yang mengijabkan perkawinan beda agama staf susnya Jokowi yang pakai jilbab itu dengan orang Katolik, diakatkan dia. Akad ini tidak mengharuskan yang Katolik lock out dari Katolik, login sementara ke Islam, enggak. Ya yang Katolik tetap Katolik. Kayak gitu. Jadi ya kita mau milih yang mana gitu kan. Aku sendiri merasa diriku posisinya ada di kelompok progresif yang mengatakan bahwa sebenarnya Islam itu memfasilitasi terkait soal itu. Malah konon ada cerita bahwa salah satu putrinya Nabi itu kalau tidak salah itu Zainab, ya ini kakaknya Fatimah atau Zainab itu menikah dengan orang yang bukan Islam dan Nabi ya oke-oke aja kayak gitu. Iya. Dari dulu sudah ada kan seperti siapa? Dewi garwane Kanjeng Nabi yang dari Yahudi, Mas lupa saya. Maria Kiptia. Ada Sofia atau siapa lupa saya. Oh iya, Sofia itu dari Yahudi, dari Bani Kunaika atau Bani Quraiza kayak gitu. Ada sebenarnya. Enggak ada masalah. Saya masih serak untuk statementnya bagi kaum Islam yang moderat tadi loh. Ada boleh nikah beda agama tapi harus ahli kitab. Posisi ahli kitab kan nggak ada di Indonesia ya, atau gimana ya? Begini, ada dua pandangan menyangkut soal itu. Kelompok-kelompok konservatif, Islam konservatif menganggap bahwa ahlul kitab itu adalah dianggap sudah tidak ada lagi pasca datangnya Islam. Jadi ada pandangan seperti itu. Jadi mereka yang menolak bahwa Kristen itu adalah ahli kitab per hari ini, itu meyakini bahwa definisi ahlul kitab itu adalah mereka yang hidup sebelum Islam datang. Islam sudah datang. Ketika Islam sudah datang, menurut kelompok ini, ya mereka harus memilih, harus masuk Islam. Kalau enggak ya dianggap orang yang tidak beriman. Kayak gitu. Lah ada kelompok sarjana Islam yang lainnya yang mengatakan ya enggak, ya ahlul kitab itu ya hidup sampai sekarang kayak gitu. Siapa? Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ya orang-orang yang progresif, Musda, kemudian Profesor Zainul. Kemajuan di Indonesia kan banyak banget ya. Jadi pernikahan beda agama itu mungkin jadi persoalan di sini ya. Di negara lain menurut jenengan ada apa enggak pernikahan beda agama dipersoalkan gitu? Oh iya menurutku di negara-negara yang mayoritas Islam, terutama yang madhabnya Syafi'ian itu ya agak keras, nggak mau. Makanya pandangan yang konservatif tadi seperti NU, kelembagaan ya, apa banyak. Aku ya NU kan. Secara kelembagaan memang tidak mengini. Tapi yang ini aku katakan bahwa sebenarnya Islam itu kan rahmatan lil alamin. Islam itu kan solihun fi zaman wa makan. Ia selalu kompatibel dengan ruang dan waktu. Artinya apa? Kalau ia kompatibel, maka dalam bayanganku berislam itu artinya mendialogkan prinsip-prinsip universalitas Islam itu ke dalam kehidupan ini ya gitu. Kalau orang itu memahami Al-Qur'an itu dari aspek legalnya tapi tidak pada aspek substansinya, ya
ia akan berpikir bahwa potong tangan itu adalah harus dilakukan. Misalkan ya, potong tangan harus dilakukan karena itu adalah literally ada di Al-Quran. Perbudakan literally ya masih ada, karena setauku di Al-Quran tidak ada kata-kata yang mengatakan berhentilah perbudakan, nggak ada. Artinya apa? Kalau Al-Quran secara literal itu masih membuka perbudakan dan cara pandang yang literal, ya berarti kan boleh budak. Padahal itu kan nggak sesuai lagi dengan semangat HAM, semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kan kacau kabeh kalau seperti itu. Nah, yang diambil di dalam Al-Qur'annya itu adalah semangat universalnya. Misalkan begini ya, kalau kamu baca Profesor Islamic Law yang ada di Malaysia itu Hasim Kamali misalkan. Jadi Al-Quran itu kalau mau diperas itu sebenarnya kan saripatinya ada 5 nilai dan prinsipnya. Pertama adalah ketauhidan, yang kedua adalah al-adalah, keadilan, yang ketiga itu adalah al-ihsan, prinsip memperlakukan orang secara lebih baik, yang keempat itu adalah al-karomah, menghormati harkat dan martabat manusia, yang kelima itu adalah cinta kasih, mawaddah warahmah. Artinya ini menjadi, kalau kamu belajar hukum, ini adalah menjadi filosofi hukumnya, asas-asas hukumnya kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika ada hukum-hukum fikih yang ternyata tidak sesuai dengan ini, dengan asas 5 itu. Asas 5 ini ya harusnya ya batal. Harusnya kan nggak kompatibel. Masa di sini ngomong keadilan, di sini nggak, perdanya nggak bilang nggak adil, kan nggak mungkin kayak gitu. Itu sih menurutku seperti itu. Apalagi ya saya tanyakan ya. Cobalah pacaran beda agama gitu. Enggak lah, jangan. Kenapa? Ya, apa yang ada dalam pikiranmu itu? Takut dimarahin orang tua. Takut dimarahin orang tua itu adalah 2 hal ya, adalah hal yang lain. Yang terpenting yang mungkin ya, tidak kalah pentingnya adalah tanyakan pada dirimu sendiri, gitu kan. Sebab kalau misalkan ada perasaan jijik, ada perasaan orang yang berbeda agama itu agamanya lebih inferior, lebih rendah dibanding kita sehingga mereka nggak pantas, itu sebenarnya kita masih terkena bias dalam beragam. Bias itu bias ya, tulisannya bias tapi bacanya bias. Bias itu adalah keyakinan dalam diri seseorang, keyakinan yang menyatakan bahwa identitas tertentu lebih unggul ketimbang identitas yang lain, itu bias. Kalau kamu merasa bahwa kamu sebagai orang Islam lebih tinggi ketimbang agama yang lain, itu bias. Pembelaan. Tadi konteksnya kan pernikahan, Mas. Kan saya takut. Bukan, itu kan secara psikologis kan begitu kan. Kenapa kok kemudian kita nggak mau dengan orang itu, kan alasannya macam-macam. Salah satunya adalah bias. Bisa jadi bias, menganggap agama yang lain lebih inferior, menganggap ras yang lain lebih inferior, menganggap suku yang lain lebih inferior, menganggap jenis kelamin tertentu menjadi inferior itu lebih rendah ya ketimbang ini. Itu termasuk penyakit yang ada di aku nggak tahu ya. Inferior itu bias itu sebenarnya bukan penyakit, itu sesuatu yang embedding di otak kita kan. Embedding itu menempel ya, menempel. Misalkan kayak gini kan, kalau kamu laki-laki diyakinkan laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan, laki-laki lebih tinggi dan sebagainya, maka kamu akan ketika melihat perempuan menindas. Iya, kamu menganggapnya ia lebih rendah daripada itu. Enggak setara lah, enggak setara. Kalau enggak setara, maka kecenderungan untuk mendiskriminasi, kecenderungan untuk mempersekusi, kecenderungan untuk memarginalisasi itu akan sangat tinggi gitu. Jadi selalu diawali dengan bias itu sendiri. Nah, perkawinan beda agama, aku menduga kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan perkawinan beda agama sebenarnya diam-diam derajat biasnya itu tinggi, tapi kan nggak mau diakui ya gitu. Termasuk yang biasanya menyematkan stigma kepada keluarga yang beda agama gitu kan,
termasuk orang-orang yang mungkin punya bias juga ya. Iya, dia nggak fair gitu loh. Dia nggak fair karena udah nggak suka, udah bias, maka yang dilihat jeleknya aja. Dia nggak melihat bahwa sebenarnya yang paling banyak yang sering cerai, bubrah rumah tangganya adalah perkawinan satu agama. Aku pernah baca ya di Radar Mojokerto itu, entah 5 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu itu di Radar Mojokerto itu selama 3 bulan terakhir itu kasus perceraian di Mojokerto itu sebanyak 937 gitu loh. Banyak sekali. Banyak sekali toh. Banyak. Kalau kita konsisten mengatakan bahwa keharmonisan atau ketidakharmonisan berkeluarga itu ditentukan oleh perceraian harusnya kan ya itu tadi perkawinan satu agama harusnya dilarang karena apa? Mengakibatkan perceraian meningkat. Oke. Ini menurutku menarik sih sebenarnya. Sebenarnya banyak pertanyaan yang nggak bisa keluar Mas An. Saya udah terpesona dengan jawaban-jawaban, wah sangar ternyata gitu. Malah baru berapa hari ta ke Jogja? Aku kemarin baru pulang. Kemarin baru pulang, aku 4 hari di sana. Aku 4 hari di sana. Teman-teman bisa bertanya dengan menulis pertanyaan di kolom komentar kayak gitu. Sayangnya operatornya sudah lagi ngasih ini kan, dipanggil kayak gitu, seperti itu. Nah, kalau menurutmu gimana perkawinan beda agama itu? Itu bukan hal baru sih, kita nggak kaget lah kalau ada pernikahan beda agama sebenarnya, karena dari dulu udah ada ya. Cuma karena latar belakang lingkungan saya agak jangan ribet gitu loh. Iya. Kalau di lingkungan jenengan gimana Mas An? Jenengan sebagai sosok yang kayak gini. Aku pergaulan itu kan menentukan ya. Rumusnya kan begini, semakin seseorang itu memperluas jaringannya, artinya jaringan yang berbeda identitas, maka itu akan berbanding lurus dengan open mindedness-nya, dengan keterbukaan pikirannya. Kalau sejak kecil hingga dewasa kita hanya berteman dengan orang Jawa, orang Islam, orang NU saja, maka ya tidak bisa disalahkan kalau kemudian ketika melihat suku yang lain, ketika melihat agama yang lain, ketika melihat orang dari mazhab yang lain, itu menjadi gampang nyalahno gitu kan. Karena apa? Karena kan kita jarang nongkrong dengan mereka, nggak tahu kehidupan mereka. Kalau nggak tahu kehidupan mereka, bagaimana mungkin kita bisa berempati, bisa memahami gitu kan. Prinsipnya ya menurutku adalah memperluas jaringan pertemanan yang berbeda-beda identitas itu sendiri. Temanmu yang selain Islam ada berapa? Pasti nggak habis ini toh? Nggak habis. 10 ini nggak habis. Nggak habis. Jaringanmu ya paling ya udah Islami, Jawa, NU, Wong Jombang. Gitu. Wong Jombang. Itu juga akan mempengaruhi cara pandangnya ini. Jadi mungkin saran untuk yang agak berkomentar negatif terhadap pernikahan beda agama itu cari teman gitu aja. Saya kira memang otak kita itu kan seperti parasut. Parasut itu, ngerti parasut? Terjun payung itu loh. Parasut itu hanya berguna kalau terbuka parasutnya. Kalau nggak terbuka, mati kon. Gitu kan. Nek nggak percaya cobaan kon. Munggah orang kon numpak helikopter, meloncat, parasutnya nggak dibuka. Jadi setiap pemikiran kita terhadap masyarakat itu memang harus dibuka dulu ya untuk menyelamatkan diri kita gitu. Iya. Menyelamatkan diri kita dan juga menyelamatkan society kita. Menyelamatkan lingkungan kita. Kayak gitu. Bagiku ini menjadi hal yang menarik. Aku ingin mengatakan di menit-menit terakhir ini bahwa sebenarnya
cinta itu gini, perjodohan itu menurutku hukum awal perjodohan itu genderless dan religiousless di dalam Al-Qur'an itu. Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, kayak gitu. Jadi jodoh itu indikatornya adalah ketika dua orang ini hidup saling nyaman, tanpa ada tekanan, tanpa ada agitasi, tanpa ada hasutan dan lain sebagainya. Itu dia tidak ngomong soal apa agamamu dan lain sebagainya. Nah, karena politik, ya karena politik, maka kemudian unsur agama itu dianggap menjadi hal yang penting. Padahal sebenarnya cinta itu suci, cinta itu anugerah Tuhan. Cinta itu bening. Cinta itu bening. Kalau yang ingin aku katakan, kalau kita merasa jodoh kita satu agama, ya itu jodohmu. Tapi jangan paksa orang lain yang jodohnya itu tidak seagama, itu ikut di dalam nalar berpikir kita yang seagama ini. Jadi bagi yang merasa jodohnya adalah satu agama, ya silahkan be happy with your choice. Bagi orang-orang yang merasa jodohnya beda agama, maka kita harus support gitu kan. Bagi yang tidak punya jodoh dan memilih jomblo, ya enggak apa-apa sih seperti itu. Saya kira itu ya. Dimas, terima kasih ya. Iya, terima kasih. Jangan lupa untuk terus memasak kopi dan membuat kopi yang oke. Teman-teman, terima kasih Sobat KR53 atas diskusi kita. Kalau Anda ingin diundang ngobrol di sini, silahkan kontak admin atau layanan yang ada di website di inbox itu. Terima kasih, selamat malam.